Saya akan mengajak kepada kita untuk kita bisa membuka Alkitab di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44. Ketika saya membaca perikopnya, Bapak Ibu pasti sudah tahu ceritanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya tidak mengajak kepada kita untuk membaca semuanya. Dari judulnya saja Bapak Ibu sudah tahu jalur ceritanya, betul? Seperti ini. Yesus Daripada dan kita baca, murid-muridnya dengerin ini aja. menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat, untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamulah yang harus memberi makan. Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau, Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mukjizat. Mengherankan. Itu versi dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Tetapi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu itu di dalam Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang 44. Dan saya mengambil tema pada pagi hari ini firman Tuhan yaitu Yesus sumber tak terbatas. Di dalam peristiwa ini khususnya kalau Bapak Ibu membaca di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44 Bapak Ibu, di situ para murid kembali dari pengutusan mereka, ya, bahwa mereka itu di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya, itu mereka diutus oleh Tuhan, dua-dua berarti ada menjadi 6 kelompok, untuk mereka mengabarkan Injil, diberi kuasa, dan setelah mereka melakukan itu, ya ayat 30 itu kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi mereka menceritakan pengalamannya ketika mereka menyampaikan kabar keselamatan, pertobatan dan kerajaan Allah sudah dekat. Mereka ceritakan kepada Tuhan dan saya membayangkan di situ sukacita. Mungkin awalnya ketika mereka diutus, mereka ragu, takut kayak kita waktu kita mau BUK yang keberapa 6 keberapa yang kemarin terakhir tuh. Ada bimbang, ada takut ya, tetapi ketika kita sudah balik, ketika kita kasih kesempatan bersaksi, di situ ternyata ada pengalaman-pengalaman dan seperti itulah yang saya bayangkan. Mereka bercerita kepada Kristus, berjumpa dengan orang, mungkin juga bagaimana cara mengawalinya, mungkin juga ditolak. Mereka ceritakan dan Tuhan Yesus mengatakan di situ menghargai jerih lelah daripada muridnya. Kalian sudah capek,
Ya, lalu ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tuhan Yesus tahu bahwa tubuh manusia ini ya, kalau terus dimaksimalkan dalam bekerja itu capek. Perlu istirahat. Baik itu di dalam dunia pekerjaan sekuler maupun pelayanan, perlu ada yang namanya istirahat. Ya. Karena mereka ketika Tuhan Yesus setelah mendengar laporan itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya kita sendirian, waktu yang istimewa atau waktu yang memang dikhususkan bagi mereka sendiri. Ya. Dan karena mereka tahu bahwa keberadaan mereka itu selalu mengundang perhatian, maka dicarilah tempat yang sunyi, yang kira-kira untuk menuju ke sana itu susah orang datang. Karena apa? Makanya Tuhan Yesus memakai perahu, kan begitu. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah menjadi perhatian dari banyak orang, rencana ini bocor. Saya tidak tahu siapa yang bocorin ke orang-orang ini. Rencana untuk mereka menyendiri ini. Karena di situ mereka tahu tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Mungkin kalau mengetahui nggak tujuannya ini loh kok tahu mau kemana, masyarakat orang-orang banyak itu. Dan orang-orang di sana antusias, justru kalau Alkitab bisa katakan ketika Tuhan Yesus mendarat di tempat itu, orang-orang sudah di situ. Mungkin mereka lari ke atau apa. Tuhan Yesus naik perahu, otomatis tujuan dia supaya perjalanannya singkat, kan begitu. Potong kompas gitu ya. Tetapi orang banyak ini justru mendahului Tuhan Yesus. Coba bayangin nih, orang ini sungguh-sungguhnya untuk mencari Tuhan. Sungguh-sungguh untuk bagaimana supaya mereka sangat haus, sangat lapar. Makanya Tuhan Yesus melihat di situ seperti domba-domba yang tidak ada gembalanya. Nah, terjadilah di situ apa yang namanya selanjutnya akan kita bahas Bapak Ibu di situ, bahwa akhirnya salah satu murid, kalau di dalam Yohanes tadi Petrus mengatakan, guru suruh mereka pergi, suruh mereka pulang. Di sini tidak ada makanan. Ya, kami kan kesini mau istirahat, nggak mau diganggu, karena itu perintahmu sendiri. Ya, kamu tadi ngajak bahwa kita akan istirahat sendiri di sini dan kita akan mengkhususkan waktu, besoklah kita boleh kerja lagi pelayanan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan ketika ada Tuhan pulang saja, Bapak Ibu, kita bisa melihat perintah daripada Tuhan Yesus. Jawab Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Ini harapan atau jawaban yang sebenarnya tidak diharapkan oleh para murid. Ya, para murid nggak akan mengharapkan jawaban seperti ini. Dari apa yang disampaikan kepada Tuhan, suruh mereka pulang sudah. Ini sudah malam, nanti kalau mereka tetap di sini tidak ada warung. Adapun warung kalau 1-2 nggak akan cukup. Karena ada 5.000 laki-laki dan belum perempuan. Ya, laki-laki bisa anak-anak juga di situ. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Tanda seru ini, kita katakan. Perintah. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 200 dinar itu, 1 dinar itu upah 1 hari orang bekerja. Tetapi sebenarnya 200 dinar ini adalah seperti halnya sindiran kepada Tuhan. Ya, kalau 1 hari kita digaji 100.000 1 bulan, ya berarti berapa kali 200 itu? Itu 200 berarti 20 juta ya. Untuk 5.000 orang nggak akan cukup gitu. Ini standar kita. Ya, kalau standarnya gaji yang direktur ya mungkin berapa? Artinya bahwa uang sebanyak apapun untuk orang ini yang kami miliki tidak akan cukup untuk memberi orang makan orang ini. Ini loh. Nah, ini sesuatu yang manusiawi yang respon dari para murid, Saudara. Tetapi kita bisa melihat lagi apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam percakapan-percakapan ini, kalau kita bisa melihat, ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, perintah Tuhan Yesus, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Hal menarik terjadi di sini, Bapak Ibu.
setelah mereka dikasih visi, kasih mereka makan. Mereka bingung. Tapi respon daripada Tuhan menanyakan lagi, dikembalikan ke kamu gitu loh ya. Berapa roti yang ada padamu? Mereka tanya ini, berapa roti? Setelah dicari-cari, kalau dalam versi Yohanes yang punya anak kecil, kan begitu ya. Cobalah periksa, dan setelah diperiksa-periksa, maka dibawalah kepada Tuhan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Ini yang dibawa para murid kepada Tuhan Yesus. Saya akan mengajak kepada kita karena firman ini sangat menjadi berkat bagi saya, terutama di dalam kita menjalankan visi atau misi yang Tuhan sampaikan, Bapak Ibu. Bagaimana respon para murid dan orang banyak ketika Tuhan Yesus memberi visi, kamu yang harus memberi makan. Ini visi diberikan kepada murid. Tetapi di sini kita bisa melihat nanti prosesnya, ada suatu proses yang dilakukan oleh murid-murid dan proses juga yang dilakukan oleh orang banyak. Ya, maka terjadilah yang namanya nanti itu makan sampai lebih 12 bakul belum termasuk ikan. Jadi selama ini kalau kita berpikir 12 bakul roti dan ikan, tidak. Jadi 12 bakul tuh rotinya, ikannya belum. Enggak tahu ikannya berapa, campur tulang kah atau bagaimana. Ya, tetapi itu Alkitab katakan. Respon daripada murid adalah melaksanakan perintah itu, meskipun itu enggak masuk akal. Masuk akal enggak perintah itu? Kamu harus memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, anggap aja kalau perempuan dan ada yang bujang, ada ini, anggap aja 10.000. Ada orang mengatakan belum anak dan istri, ya anak kalau anaknya laki-laki, laki-laki sudah dari situ. Ya. Anggap aja 10.000. Dengan 12 orang suruh memberi makan dan setelah dicari-cari hanya 5 roti 2 ikan. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Enggak masuk di akal ya. Tetapi kok bisa terjadi? Nah inilah yang akan kita pelajari. Kiat-kiat apa yang mereka bisa lakukan sehingga mukjizat ini ada. Rahasianya ada beberapa hal dan inilah yang akan kita pelajari. Kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja ini, dimanapun. Ya. Respon mereka atas perintah Tuhan yaitu melaksanakan perintah Kristus, melaksanakan. Ya. Apa yang dilakukan pertama, yang dilakukan oleh para murid di situ, kita bisa melihat bahwa mereka memeriksa perbekalan. Karena perintah Yesus jelas, periksa perbekalan, ada berapa roti di kamu. Udah nggak usah cari-cari yang lain, nggak usah cari uangku berapa ya, ini berapa tabungan, berapa kita harus beli ke sana, tidak. Artinya dia melaksanakan itu, melaksanakan sesuai dengan suara Kristus. Ya. Perintah Tuhan kan periksa perbekalan yang ada di situ. Kan begitu kalau kita bisa melihat tadi ya. Berapa banyak roti yang ada padamu. Artinya itu perbekalan, Tuhan tidak membicarakan berapa banyak uang yang ada di kamu. Makanya mereka menangkap perintah Tuhan yang sederhana ini. Langsung mereka bergeraknya itu sesuai perintah. Tidak melakukan yang lain. Mereka langsung memeriksa ada berapa roti yang ada di kita. Mungkin di saat mereka memeriksa roti, mencari siapa yang bawa roti, bisa umumkan ke banyak orang. Karena toh pada akhirnya yang membawa anak kecil yang membawa perbekalan ini. Itu pun punya anak kecil, itu 5 roti 2. Enggak tahu anak kecil ini mungkin disodorkan sama orang tuanya nih, kasih ke sana sudah. Tetapi yang jelas di sini para murid melaksanakan dan melaksananya itu dengan mendengarkan perintah Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes 6:9, jelai roti, saudara jelaskan. Jelai roti itu makanan rakyat jelata, bentuknya lebih kecil dari kebanyakan roti. Artinya yang dibawa ke Kristus itu bukan roti-roti yang bisa dimakan pembesar-pembesar. Bukan roti-roti yang biasanya yang kalau kita kan beli mungkin roti yang 5.000, 10.000 itu sudah kenyang loh. Ini roti seperti itu, bukan roti yang harganya ratusan ribu yang dibawa. Ikannya pun mungkin ikan ala kadarnya saja. Ya. Ikan apa? Mujair enak. Ikan asin mungkin. Bukan ikan segar yang jelas yang dia bawa. Ya. Jadi setelah diperiksa, yang ada itu ada roti dan ikan itu pun jelas. Itu maksudnya itu roti biasa. Lebih kecil dari kebanyakan. Untuk 5.000 orang yang ada.
Tetapi apakah mereka menyerah di sana? Tidak. Apa yang ada, akhirnya mereka bawa kepada Tuhan, nggak diumpetin, ini nggak cukup, ini nggak mungkin, mendingan kita makan sendiri saja sudah. Ya, nggak usah dikasih ke Tuhan Yesus. Bilang aja tinggal sama Tuhan Yesus, nggak ada apa-apa kami nggak bawa. Bisa juga. Tetapi yang di sini yang kita bisa lihat, muridnya melaksanakan apa yang Tuhan sabdakan. Meskipun itu sekilas ada berapa roti. Nah, kita harus peka dengan suara Tuhan. Nanti kita akan melihat saudara, ke belakang aplikasi apa yang harus bisa kita kerjakan dengan visi yang Tuhan taruh. Mendengarkan suara Tuhan itu harus fokus. Yang berikutnya saudara. Kenapa? Nah, setelah itu saudara, setelah setelah mencari roti, yang dikerjakan selanjutnya oleh murid apa di situ, bahwa mereka mengatur, ya, orang-orang mengatur pun ini atas perintah Tuhan. Mereka tidak inisiatif sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh para murid, ya, itu mendengarkan betul perintah Tuhan. Lalu ia menyuruh orang banyak itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang, setelah rotinya ada, Tuhan Yesus belum berdoa loh. Ya, tapi setelah rotinya ada, di situ perintah lagi. Ya, atur orang-orang itu untuk duduk. Kalau di Alkitab ada yang duduk 50 dan ada yang kelompoknya 100. Kan begitu. Dan mereka mengerjakan itu saudara. Di dalam mengerjakan ini saudara, ada yang namanya, saya yakin namanya mereka itu satu hati sepakat 12 murid ini. Bayangin dari 12 murid diperintahkan untuk mengatur sedemikian banyak orang. Pasti ada yang namanya struktur di situ. Dari Petrus ketika 12 orang sepakat, Petrus punya orang-orangnya sendiri yang dimentorin. Oh, ayo atur. Artinya dalam proses pengaturan ini saudara, ini tertib. Karena Alkitab tidak mengatakan ribut. Dan saudara bisa bayangkan 5.000 orang ini orang yang capek, yang lelah, dan orang yang lapar. Kalau berbicara masalah kampung tengah, ya, kalau bicara ini nih, ketika kita lapar bagaimana saudara? Emosian, betul? Pikiran nggak bisa jernih. Orang mau ngomong apa aja kalau itu sudah beda sudah. Ya, stop dulu sudah. Ini masih nggak bisa kompromi. Tetapi saudara, hebatnya di sini, semua yang di situ itu tertib. Murid-murid mengerjakannya dengan baik. Orang-orang yang di sana sepakat saudara, apa artinya di sana? Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok dan ada yang 100, ada yang 50 orang. Ini Alkitab yang katakan. Baik para murid, baik orang-orang yang lapar ini, mereka tertib saudara. Mereka mendengarkan satu komando yang awalnya dari Kristus ditangkap oleh perintah dari Kristus, ditangkap oleh para murid, beri mereka makan. Ditangkap nih para murid-muridnya nih ya. Setelah itu mereka menangkap itu, mereka mendengarkan langkah selanjutnya apa Tuhan untuk memberi makan ini. Cari berapa roti yang ada di mana. Dia cari. Setelah dapat roti, apalagi Tuhan atur mereka. Mereka jalan semuanya. Dan ada kerjasama, ada kesepakatan, mereka sama-sama mendengar, ya. Lihat itu, maka duduklah mereka berkelompok-berkelompok. Tidak ada pemberontakan di sana. Beda ceritanya ketika Tuhan Yesus ada di dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ya, kepala rumah ibadat yang anak wanitanya sakit. Ceritanya ingat itu? Orang berdesak-desakan di sana. Setelah itu ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dan dia menjamah jubahnya Tuhan. Orang lain nggak tahu karena saking berjubel-jubelnya itu. Orang tidak tertib di jalan itu. Ingin menjamah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah jubahku? Karena dia merasakan ada tenaga yang keluar. Tetapi situasinya beda dengan ini, yang orang kelaparan ini. Orang yang capek, yang lapar ini tertib di sini saudara. Ya. Dan setelah itu kita bisa melihat, setelah semuanya siap, kita bisa melihat apa yang terjadi saudara. Dan setelah ia mengambil 5 roti, artinya Tuhan saudara, sebelum roti dia memberikan perintah-perintah tadi itu.
perintah dilaksanakan, perintah dikerjakan, semuanya sudah siap. Ya, semuanya sudah ada di posisi masing-masing. Lihat, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah, ini kembar-kembar begini tulisannya. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu, begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Saudara, lihat, proses daripada mukjizat itu saudara, pertama itu ada visi, ada perintah dari Tuhan, beri mereka makan. Apakah langsung ada mukjizat setelah itu? Tidak. Tuhan masih kasih perintah kecil-kecil lagi untuk mereka disiapkan. Setelah mereka siap semuanya saudara, barulah Tuhan menggandakan roti dan ikan. Artinya barulah ini bagiannya Tuhan. Ada di situ bagian daripada murid, bagian daripada orang banyak, tetapi ada juga bagian Tuhan. Murid tidak memusingkan berapa jumlah roti, karena mereka tahu bahwa itu bagiannya Tuhan. Bagian murid adalah melakukan apa yang diinstruksikan Tuhan. Cari roti, dapat. Atur mereka, diatur. Setelah siap, bagiannya Tuhan, langsung bekerja Tuhan. Nah, kalau kita menganalisa Alkitab ini saudara, firman ini kita bisa melihat saudara, apa kunci Yesus mengerjakan bagiannya saudara? Murid siap dan orang-orang banyak itu siap. Ketika mereka siap semuanya, Tuhan mengerjakan bagiannya. Nah, supaya ini siap, harus ada yang namanya sehati, sepakat, sepikir, satu tujuan untuk menggolkan itu. Ya. Perintah-perintah dari Tuhan Yesus tadi dikerjakan dengan baik oleh para murid, dan juga orang-orang banyak yang lapar tadi, mereka mau mendengarkan para murid. Ada terjadi di situ otorisasi. Ya. Bukan Tuhan Yesus yang berbicara kepada orang banyak, duduk, tidak. Tetapi para murid itu, dan dari murid-murid itu saya yakin Petrus mungkin punya orang terdekat sendiri, yang rencananya mungkin yang dekat, tolong dong. Ada suatu strukturisasi itu terjadi di situ, di dalam komando itu. Dan disitulah saudara, maka mukjizat itu terjadi. Coba kita perhatikan kalimat ini mengusik saya juga Bapak Ibu. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Tentunya di kanan kiri Tuhan Yesus selain daripada murid banyak, dari 12 murid ini. Tetapi pertanyaannya kenapa dia memberikan kepada murid-muridnya? Ya. Dan setelah diberikan kepada murid-muridnya, supaya ini juga ada tujuan. Ya. Tujuannya ialah apa? Dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Kan begitu. Apa yang bisa kita pelajari di sini saudara? Bahwa visi dari Tuhan itu ditangkap oleh para murid. Ya. Murid di situ mengolah, murid di situ melaksanakan, murid di situ berdiskusi, habis itu dibagikan. Artinya begini, visi dari Tuhan itu diberikan ungkul. Ungkul itu apa ya? Utuh. Sorry. Saya pakai bahasa Inggris tadi keceplosan tadi. Utuh, ya secara utuh. Ya. Nah, visi utuh ini maka didiskusikanlah, ya. Karena masih umum nih, visi umum memberi makan saja nih, visi umum nih. Bagaimana supaya sampai kepada orang banyak, baru diolahlah itu di dalam ke-12 murid ini, visi ini. Ya, saya tangkapnya seperti itu. Baru setelah diolah, maka dibagikanlah kepada orang itu sudah khusus roti yang sudah siap dimakan, Artinya begini saudara, kemarin di doa malam bahwa salah satu tugas pemimpin atau tugas gembala adalah menangkap visi Tuhan. Nah, visi dari Tuhan itu masih besar, ya, artinya visi yang masih utuh. Bagaimana supaya nanti bisa menyentuh kepada jemaat? Ya, maka di situ nanti diskusilah dengan majelis, akan berbicara visiku ini seperti ini. Maka saya akan berbicara kepada bagian visiku seperti ini. Ya, nanti saya akan berbicara koordinat DPA, visi seperti ini bagi DPA seperti apa.
Visi seperti ini bagi pembangunan bagaimana caranya. Visi ini bagi WBI bagaimana. Artinya ketika itu sampai ke jemaat, itu ketika berbicara WBI sudah siap mengolah. Dikhususkan saudara. Jadi bukan utuh lagi. Itulah fungsi daripada kita ada di tempat ini saudara. Dan kita juga bisa melihat bahwa ketika kita membaca firman ini, Tuhan mengajar kepada murid-muridnya bahwa ini loh ya, kamu tadi kan awalnya bagaimana cara memberi makan, kan begitu. Ini nggak akan cukup gitu loh. Uang 200 dinar pun nggak akan cukup, hanya ada 2 roti. Dan sengaja Tuhan memberikan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya lihat, ini loh, bahwa dengan aku, ini semuanya bisa. Aku ini sumber tak terbatas gitu loh. Bahwa di dalam aku itu semuanya bisa, asalkan kau dengar saja. Itu yang Tuhan mau dari, kenapa dibagikan kepada murid. Jadi Yesus sumber tak terbatas, akhirnya Alkitab mengatakan bahwa mereka semuanya makan sampai kenyang. Ngerti sampai kenyang ya? Ngerti sampai kenyang ya? Jadi sampai kenyang itu betul-betul kenyang, ditawarin lagi sudah nggak mau. Ya, itu kenyang, sampai kenyang. Artinya sudah di sini kenyang makan nasi, sudah sampai kenyang. Kita ditawarin sate, kayak ditawarin bakso, nggak mau aku. Sudah kenyang, sudah nggak cukup perut ini rasanya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Jadi 12 bakul itu roti saja, belum ikannya. Nah, saudara, kita bisa belajar di sini, setelah itu menjadi berkat, masih ada kesatuan hati di sana, mereka sama-sama mengumpulkan. Ya, tidak dibawa masing-masing pulang. Mungkin ada yang bawa pulang mungkin ya, saya nggak tahu juga. Ya mungkin ada yang udah kenyang, nanti udah di rumah, mungkin ada. Tapi anggap aja lah ada juga yang bawa ya, mereka tuh persiapan kenang-kenangan hari ini ada mukjizat gitu ya. Setelah dikumpulkan, terkumpul 12 bakul. Ya, bisa saja, ini kejadian ini luar biasa nih, tak simpen sebagai kenang-kenangan. Ya, untuk nanti aku ceritakan kepada anak mungkin, kalau enggak busuk ya, kepada cucu. Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu sumber tak terbatas. Hanya 5 roti, 2 ikan, 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, bisa makan sampai kenyang, saudara. Apa yang kita bisa pelajari? Kita aplikasikan, wah ini gokil saudara. Enggak masuk akal memang. Gokil betul ini. Ya. Hal yang saya waktu membaca ini dan Tuhan memberikan sesuatu yang aplikasinya saudara. 2 hari waktu saya nulis, saya siapkan itu secara pribadi, saya terharu dan saya menangis saudara. Enggak tahu saya cengeng kah atau saya memang apa ya istilahnya. Tetapi setiap saya mengingat di dalam doa dan saya menyiapkan, saya hanya melihat siapa saya. Saya melihat latar belakang saya, siapa saya. Di kota ini siapa saya. Di dalam organisasi GBI pun siapa saya. Enggak ada yang kenal saya pendeta-pendeta itu. Enggak ada. Nah, yang muda-muda tahu karena kita, tapi yang tua-tua enggak ada yang tahu saudara. Wah ini gokil saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Tuhan, yang sebenarnya murid-murid tidak bisa melakukan. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Dari kejadian ini kalau kita aplikasikan, kita berbicara ke gereja sekarang ya. Kita bicara ke gereja. Apa yang kita bisa pelajari, kita aplikasikan sehubungan dengan visi kita, sehubungan dengan apa yang akan kita lakukan saudara, yaitu bahwa kita bisa mempelajari bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mewujudkan visi Allah itu ya dengan cara Allah. Jangan dengan cara kita. Kita bisa melihat tadi tahapan-tahapan muridnya. Mereka mendengarkan itu betul-betul mereka peka terhadap suara Tuhan. Jadi mereka menjalankan perintahnya itu kenapa sesegera mungkin itu bisa terwujud 5.000 orang makan kenyang. Karena mereka mengerjakannya itu fokus dengan apa yang Tuhan katakan. Cari roti, dari perbekalanmu dia cari. Kalau mereka nggak peka, bisa saja mereka setelah daripada cari roti, sudah dapat 2 roti. Kumpulkan juga uang-uang kita dong, bisa-bisa. Kita ada 1 orang yang bisa pergi ke sana untuk cari, naik perahu. Bisa juga, tetapi mereka nggak lakukan itu. Mereka fokus dengan perintah, tidak mengembangkan ke sana ke sini. Saudara. Mengerjakan visi Allah dengan caranya, diawali dengan visi pribadi saudara.
Visinya tadi adalah kamu harus memberi mereka makan. Ini visi Tuhan Yesus kepada 12 murid, konteks di dalam memberi makan 5.000 orang. Nah di dalam gereja ini saudara, saya ketika membaca ini saya tarik dalam kehidupan saya dan pelayanan saya, dan ini saya mau sharingkan kepada jemaat, ya supaya kita menangkap itu sebagai suatu visi dan kita sama-sama nanti merealisasikan visi itu dengan caranya Tuhan. Tahun 2002 itu pertobatan saya di tahanan Polres Malang. Jadi selama 23 hari saya ditahan di sana dan itu ulang tahun saya yang ke-23. Waktu itu. Jadi teman-teman yang tahun 2002 ada yang masih SMA paling ya, ada yang SMP, SD. Nah itu. Kalau yang senior-senior saya ya sudah, Pak Donald sudah kuliah. Tahun segitu sudah di atas saya senior itu. Ya. Dan ketika saya keluar dari tahanan, saya bukan narapidana ya, karena saya tidak sampai di sidang. Selesai kasus ditutup, karena tidak ada bukti, keajaiban Tuhan lah. Ya. Akhirnya saya dijebak oleh Tuhan melalui om saya, diajak kembali, katanya main, saya seneng, ayo kembali rekreasi 2 hari. Habis itu, wis nggak usah pulang ke Jakarta, diajak ke Jakarta saya, wah ke ibu kota ini gitu ya. Seumur-umur nggak pernah ke ibu kota nih, orang kampung gitu. Ibu kota di situ satu kos-kosan, satu kontrakan dengan Yayasan Kartidaya, penterjemah Alkitab. Itu hamba-hamba Tuhan semua di situ. Malah disitulah sebenarnya penjara sejatinya. Karena di tahanan itu saya masih dipijit sama orang, saya kasih uang, saya kasih minum susu, dipijit saya masih, ada yang mijit. Ketika saya ada di Kartidaya, inilah sebenarnya tahanan sesungguhnya. Jam 4 harus doa dengan hamba-hamba Tuhan di situ. Waduh berat sekali. Baca firman Tuhan, wah ini dijebakan ini. Habis itu saudara saya sama om saya, kok masuk sekolah Alkitab sudah ya? Wah itu sampai kayak petir jeder gitu, siapa ini seperti itu. Singkat cerita saya masuklah sekolah Alkitab saudara. Hanya 6 bulan, saya langsung praktek saudara. Sekolah Alkitab 6 bulan langsung praktek. Tapi di sekolah inilah, di Petamburan inilah saudara, saya menangkap visi Tuhan. Waktu saya ada di situ, sekitar 2 bulan setelah itu, saya pikir, kalau saya mempertahankan ego saya, kapan saya bisa berubah gitu loh. Di situ kan dekat dengan markas FPI itu. Ya. Jadi kalau setiap sore setelah pelajaran saya keluar ngerokok dengan mereka. Ya. Tapi lama-lama saya pikir saya ini mau jadi apa sih gitu loh. Disitulah saya berpikir sendiri dan Tuhan ubahkan saya. Akhirnya saya komitmen rokok saya tinggalkan, semua saya tinggalkan itu ya. Dan saya berpuasa 40 hari. Kasih mula-mula saudara, 40 hari ini. Tapi bukan 40 malam ya, 40 hari saja. Artinya malamnya saya juga makan. Tapi makan di asrama itu kan juga diatur. Mie yang segini itu mahal harganya saudara. Jadi kita di asrama itu ada yang jual juga mie, apa namanya, super mie, indomie, bukan pop mie terlalu bagus, mahal itu. Ya indomie sari mie yang kelas itu sudah, apa, satu-satu itu sudah. Itu dijual saudara dan kita pakai air, pakai pemanas gitu, kita kasih plastik gitu kalau malam, udah sambil nunggu kocok-kocok baru kita makan. Bukan mie gelas mie biasa ini. Indomie biasa. Ya. Karena kita ke dapur nggak bisa di asrama, nggak boleh. Ya. Dan setelah saya puasa itu saudara, sekitar jam 2:30, mimpi ini sampai sekarang itu tidak pernah lupa saya. Mungkin sebagian sudah tahu bahwa tanah Papua itu sangat jelas di situ. Sejak saat itulah saya itu berdoa untuk tanah Papua. Yang kedua saudara, itu istri, itu juga begitu. Wajahnya memang gak dikasih seperti Bu Resti, tidak. Hanya dikasih orangnya putih, rambutnya gitu. Saya lihat dari belakang begini ketika dia noleh ke saya, ininya kosong. Wah ini tapi cirinya seperti itu sudah, ya enggak gemuk, ya enggak seperti dia sudah. Ya, itu saya setelah saya nikah, ini saya baru betul juga nih berarti mimpi ini gitu loh ya awalnya. Yang ketiga saudara itu penginjil. Membaptis dengan banyak orang di tanah Papua. Berjalannya waktu saudara saya praktek 2 tahun. Habis itu saya sekolah lagi di Jalan Batu Tulis di GSJA. Saya praktek lagi ada di Banyuwangi,
Di Banyuwangi ini gerejanya besar, ya, nggak ada staf. Enak saudara. Saya hilangkan, Tuhan saya tidak akan ke Papua. Di sini juga melayani. Wisuda kurang 16 hari, dan saya bilang Tuhan saya nggak ke Papua. Di sini saya melayani, saya akan di sini saja, di sana juga melayani. Kirim orang lain. Apa itu? 16 hari sebelum saya telepon kampus bilang, kamu nggak wisuda. Siapa nggak kaget? Loh, canda kah? Iya, kamu sudah dikeluarkan, kemarin sudah dirapatkan. Loh, salah saya apa? Ternyata memang sekolah di situ nggak boleh pacaran, saudara. Nah, saya pacaran sama ini sudah mantan pacar saya ini. Yang sekarang di sekolah minggu itu. Ada teman yang laporin kan begitu. Ya, akhirnya singkat cerita saya tidak wisuda, saudara. Dan saya ke Jakarta mau balas dendam. Karena teman satu angkatan pacaran semua kok, hanya saya yang di ini gitu. Tetapi di depan pintu asrama, di depan pintu kampus, Roh Kudus bicara seperti, sampai sekarang saya ingat, itu yakin Roh Kudus. Sekarang saatnya kamu mempraktekkan kasih dan pengampunan, itu yang kukotbahkan ke jemaat. Di depan sapam nih, sapam sudah, Dodi gitu. Oh iya saya gitu, nggak jadi masuk saya. Saya balik saudara. Sudah, aku mau dengar itu sudah. Mau jadi apa lagi saya kalau mau ngikutin apa kata saya sendiri. Saya balik saudara, tapi dengan begini marah memang. Dan saya putuskan saya tidak akan melayani. Akhirnya saya telepon Pak Gembala, aku nggak mau melayani sudah. Aku di Jakarta mau ngikut-ngikut kerja-kerja apa saja kayak di lorong-lorong ke apa kayak. Masih kuat. Pak Gembala bilang kok ke Papua sudah. Nggak ada uang, kok ada apa? Ada HP, jual HP-mu. HP saya jual waktu itu 1.200.000. Pas pesawat tiket. Itu pertama saya naik pesawat juga begini, takut itu. Karena pertama naik pesawat itu. Ya. Nyampe Papua, saya nggak mau pelayanan saudara. Itu lama. Saya usaha, bangkrut. Ya. Akhirnya ketemu hamba Tuhan polisi yang tidak saya kenal. Singkat cerita perdebatan terjadi. Dia bilang, kamu ini hamba Tuhan. Ya, saya tolak itu bukan. Saya ini pengusaha. Ya, bangkrut saya. Akhirnya polisi ini polisi saya tidak pernah kenal saudara. Saya ke rumahnya. Langsung udahlah setelah perdebatan saya nyerah, saya tersungkur. Saya sudah doain, saya sudah apa, mau doa apa, saya nggak apa-apa wis. Dan doa dia sampai sekarang saya juga ingat. Kamu sudah berada di tanah yang tepat seperti mau Tuhan. Ini doa pertama dia tumpang tangan saya. Wih itu langsung saya duduk itu jatuh saudara, nggak ada tenaga. Ya itu jamuan Roh Kudus. Saya langsung begini nih, nggak ada tenaga, tulang lemes semua. Nangis di sana saya. Dari situ mulai komitmen saya melayani lagi. Saya mulai ngajar dari anak sekolah minggu itu pun nggak langsung ngajar. Hanya antar jemput mobil pakai belakos ceri putih. Itu saja. Saya belajar itu antar jemput. Tetapi Tuhan kalau kita ngikutin proses, itulah indahnya. Singkat cerita, saya mulai cari pekerjaan. Di antara 30 orang yang melamar di tempat saya, itu orangnya hebat-hebat saudara. Saya diterima satu-satunya laki-laki gara-gara saya bisa nyopir mobil. Coba nih. Nggak punya SIM nggak apa-apa. Ternyata teman saya yang hebat-hebat itu nggak bisa nyopir mobil waktu itu. Hanya saya yang bisa. Karena yang dicari apa? Pembantu umum. Tahu pembantu umum apa tugasnya? Apapun dikerjakan itu, ngepel, nyapu, cari galon, itu semuanya kerjakan saudara. Singkat cerita, pokoknya saya sudah dari Papua dan saya terlibat dalam pelayanan. Istri sudah ada dan Tuhan genapi penginjil saudara. Inilah yang sedang saya bilang, Tuhan ini sudah, saya nggak mau tolak-tolak lagi. 19 tahun saudara, dari tahun 2002 sampai sekarang 12 atau 13 ya, 19 atau 20 ya, 19 ya, 19 tahun saya diproses oleh Tuhan saudara. Untuk penggembalaan pun saya tolak-tolak dari awal. Tetapi toh ujung-ujungnya ketika Tuhan udah maumu sudah, belajar dari maumu ini saya nggak mau lagi menunda-nunda saudara. Karena saya ingat umur saya sekarang sudah 42. Tinggal berapa lagi kalau saya tunda-tunda gitu loh. Ya. Jadi dari visi pribadi ini saudara, akhirnya terbentuklah atau terjadilah yang namanya visi gereja yang ada di dalam kita saat ini. Saya juga gak habis pikir bisa menemukan kalimat seperti ini. Itu pun saya dapat dari doa. Ketika kita sudah ditabiskan saudara, saya berpikir visi gereja ini apa gitu loh. Garis besarnya kita mau kemana. Kalau kita nggak ada visi, kita akan muter-muter berdasarkan gereja-gereja yang saya praktek. Nggak ada visi, nggak akan berkembang. Susah berkembang.
Karena nggak ada tujuan yang jelas. Maka terjadilah visi ini menjadikan segala bangsa murid Kristus yang berkarakter hamba dan bermental prajurit. Terus sengaja memang saya dengung-dengan. Dari sini Tuhan dikerucutkan lagi saudara sama Tuhan. Dan inilah yang nanti saya akan lebih bagas kepada majelis dan kepada kita. Yaitu doa dari visi kita tempat permanen. Di mana selain daripada doa tempat ibadah kita juga menjadi tempat singgah bagi hamba-hamba Tuhan yang dari pedalaman, yang ada urusan di kota dan juga sekaligus bukit doa. Tempat permanen ini pun saudara, saya tangkap, saya yakini itu juga suaranya Tuhan, tetapi melalui jemaat. Yang diskusi biasa-biasa aja, tetapi permanen ini mengganggu saya gitu, betul juga ya. Kenapa selama ini kita hanya berdoa untuk sewa ruko, berdoa untuk perpanjangan, kita nggak ada visi cari tempat yang permanen, tempat di mana di situ bisa menjadi berkat bagi orang. Nah, ketika visi ini sudah semakin mengerucut, saudara, inilah tinggal aksi kita bagaimana nih, action nih, kan begitu. Ya, kita sudah kasih tempat permanen, tempat singgah dan bukit doa. Tuhan kasih gambaran bukit. Tempatnya sudah dikasih gambaran. Tetapi itu sekali lagi bisa kita uji. Ya, siapa tahu saya salah, itulah saya sharekan kepada jemaat supaya sama-sama kita menguji apa yang kita tangkap ini, saudara. Ya. Karena tugas dari pemimpin kan menangkap visi Tuhan, dan setelah itu dari saya, roti ini kan saya pecah ini. Saya bagikan ke saudara nih, supaya saudara juga bisa menikmati visi ini, bisa membantu. Nah, apa yang harus saya kerjakan, visi yang sudah jelas ini saudara? Yang pertama saudara, yang harus saya kerjakan, untuk mewujudkannya, visi ini saudara, yang pertama yaitu harus sepakat dulu, seperti murid-murid tadi, ya. Sepakat dulu untuk apa? Untuk mendengarkan Tuhan. Jadi kalau visi ini kita tidak sepakat saudara, maka visi ini nanti juga tidak akan terjadi, susah. Bisa juga ditangkap oleh gereja lain, ya, untuk visi ini. Jadi sepakat dulu untuk mengerjakan apa yang harus saya kerjakan, makanya kemarin di grup pengurus khusus, saya minta untuk kita bisa nanti hari Rabu itu kita kumpul. Mengumpulkan para majelis, menjelaskan lebih spesifik lagi tentang visi ini. Yang kedua saudara, yang akan saya kerjakan adalah bagaimana ya harus kita membentuk panitia. Supaya kerjanya ini fokus. Panitia yang ada nanti adalah panitia yang memang khusus untuk membicarakan bagaimana supaya ini bisa terrealisasi. Yang ketiga saudara, yang ketiga apa yang akan mendirikan yayasan atau lembaga agar aset itu aman dan visi terus berjalan. Inilah esensi pengorbanan yang berkarakter hamba ini yang saya tangkap saudara. Di dalam organisasi GPI hamba Tuhan apalagi perintis tidak salah kalau dia memakai aset-asetnya dengan nama pribadi. Tidak dilarang. Boleh. Ya, boleh. Ini berbicara masalah M loh. Artinya kalau Tuhan realisasikan, Tuhan percayakan, ini bukan uang ratusan juta saudara. Ini aset ini nanti M. Gila ya. Gila enggak ini? Pak Dodi ngomongin M ini, gila ini. Sedangkan hari ini kas berapa mana bendahara nih? Paling tinggal setelah dikumpulin cash sama kredit sekitar 25 juta. Mungkin seperti itu. Yang kita bicarakan ini M. Gila enggak? Ya seperti halnya ketika Tuhan Yesus, kamu harus kasih makan 5 roti 2 ikan, gila enggak itu untuk ngasih 5.000 orang? Tetapi mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Tugas lainnya itu Tuhan. Nah inilah hikmat yang Tuhan saat ini kasih kepada saya. Tentunya ini memerlukan kerjasama dengan jemaat dan juga dengan majelis. Gitu ya. Mengumpulkan para majelis, membentuk panitia, nanti mendirikan, saya akan target 1-2 bulan, yayasan akan berdiri. Harus cepat saudara, mengingat waktu ini berjalan terus dan usia ini semakin hari semakin juga tenaga semakin berkurang begitu loh ya. Nah ketika mendirikan yayasan ini saudara tentunya akan ada ADART di sana. Maka aset atas nama yayasan atau lembaga yang akan kita buat dengan berbadan hukum yang diakui oleh negara. Aman sudah nanti. Ketika misalkan kita nggak ada, saya nggak ada, Bapak Ibu nanti nggak ada.
itu akan diteruskan dengan orang-orang yang sevisi dengan kita. Makanya perlu pengkaderan nanti visi ini. Ya. Karena ini visi dari Tuhan, jangan sampai setelah kita nggak ada ini terputus, harus tetap jalan. Saya merindukan bahwa di kota Jayapura yang bukit-bukit ini, ada salah satu bukit di mana di situ ada bukit doa. Orang-orang mendoakan tanah Papua, orang-orang mendoakan bangsa Indonesia, setiap hari mereka datang ke sana berdoa. Kita fasilitasi. Itu kerinduan saya. Bisa juga menjadi ikon bagi kota Jayapura. Ya. Gila ya. Tapi itulah, kita di dalam Tuhan harus gila, saudara. Karena Tuhan mencari orang yang gila, tanda kutip ya. Bukan gila di jalan ya, artinya gila mengerjakan visi Tuhan. Tuhan sudah menjadi contoh orang gila di dalam kasih. Bagaimana dia mau mati untuk saudara-saudara belum ada, tapi dia mati untuk saudara. Ini orang gila ini. Paulus dikatakan si peleter itu. Orang gila. Tuhan Yesus sendiri pun dikatakan sudah hilang ingatan, gila sama kaum keluarganya. Ya. Yang pelayanan ke sini siapa kemarin saya sharing itu, yang penginjil pertama ke Papua ini. Ishak siapa itu? Yang pelayanan penginjil Papua, orang Jerman yang ke Papua. Sakitnya itu siapa itu? Sama siapa itu? Ya. Saya yakin ketika dia pamit pada keluarga besarnya untuk ke suatu tempat di mana waktu itu mungkin mereka belum tahu Papua, itu di mana. Yang tahu bahwa mereka penjajahannya Inggris, Belanda mungkin. Pasti saudaranya itu juga mengatakan, oh gila. Ya itu. Ya. Kamu gila. Tetapi dari kegilaannya kepada Tuhan, kita bisa melihat gereja berdiri di tanah Papua, saudara. Siap menjadi gila bersama Tuhan Yesus. Ini visi gila, saudara. Yang ragu mundur gak apa-apa. Ya, artinya yang ragu tetap mendoakan saja. Ya, saudara. Ini visi gila, saudara. Yang memang harus kita lakukan, saudara. Ya, dan apalagi yang harus kita kerjakan untuk mewujudkan ini. Tolong bantulah, ini kok gak mau. Yang harus kita lanjutkan adalah ya kita menerima ini sebagai tantangan, saudara. Ya, terima ini sebagai tantangan, itulah kenapa bermental prajurit. Ini harus aplikasi kita nih ke dalam. Berbicara karakter hamba, itu melepaskan hak. Berbicara kepada Tuhan, berdoa sekali, Tuhan mampukan saya untuk melepaskan ego ini. Untuk memiliki aset-aset ini loh. Mampukan saya untuk melepaskan supaya ini nama yayasan. Harus dimulai dari pemimpin dulu, melepaskan itu. Dan setelah itu kita terima sebagai tantangan, mental prajurit, saudara. Ya. Tantangan yang harus kita kerjakan, tidak boleh mundur, tidak boleh ragu, jalan bersama dengan Tuhan. Dan berikutnya, saudara, di antara murid dan kumpulan orang itu saling mengerti, berkumpul, itu tadi yang saya katakan, kita harus sepakat supaya visi ini jelas dan berjalan dengan baik, saudara. Yang berikutnya adalah membawa apa yang ada pada Tuhan. 5 roti 2 ikan dibawa kepada Tuhan, karena itulah yang hari itu ada di dalam mereka. Membawa apa yang ada pada Tuhan. Berikutnya, saudara, nanti kita akan lihat membawa apa yang kita kepada Tuhan. Memahami waktu Tuhan. Kalau kita nggak memahami waktu Tuhan, stres, saudara. Ya. Ketika kita memahami waktu Tuhan, ketika ada suara, oh di sini ada bukit, di sini ada ini, akan kita kembalikan Tuhan. Terima kasih untuk masukan-masukan. Di sini ada ini, di sini ada ini. Tunjukkan kepada kami yang mana. Ya. Seperti itu, saudara. Jadi itu yang harus kita lakukan, dan kita, saudara, sudah pernah mengalami mukjizat. Mau nggak mau kita sudah akui, meskipun bagi kita itu hal yang biasa. Tetapi coba dipikir, ketika pentabisan pos PI, hanya berapa orang kita mengumpulkan target sekitar 18 atau 20 juta pada saat itu. Itu tidak mungkin pada waktu pentabisan pos PI. Dan terkumpul pada waktu itu sekitar 25 juta. Saya ingat betul waktu itu ketua panitianya, ketua sekaligus usaha dana, Bapak NC, ini direkam ini, nanti biar beliau baca juga ini. Bapak NC dengar saya ya. Karena beliau juga orang yang berjasa bagi gereja ini, saudara.
Pagi-pagi dia bertelepon kepada saya, Pak Dodi, saya menyerah. Kayaknya nggak mungkin kita ngumpulin uang ini. Dan itu target kita kan waktu itu dekat ya. Waktu itu dekat sekali saudara. Ya. Habis itu, karena kita itu bulan 9 masuk ibadah di hotel. Bulan 9. Tetapi kita bulan 10 pentabisan itu kita rapatkan sekitar bulan Novemberan sekitar pentabisan pos PI ya. Untuk sewa gedung di lantai 3 itu, ruangan semua itu. Setelah dia telepon, saya katakan, Pak, kalau kita yang di depan menyerah, ini tidak terwujud. Ini pekerjaannya Tuhan, saya bilang. Kita komitmen dengan apa yang kita sepakati di dalam rapat, kita jalan saja. Habis itu ditutup, oh iya Pak, terima kasih untuk kekuatannya. Habis itu berikutnya lagi, beliau telepon, karena WA nggak tak balas. Pak, kenapa? Tolong buka WA, saya sudah WA. Ya WA, nanti ngomong saja, Kak, Pak sudah telepon gitu loh. Enggak mantep, Pak buka saja WA-nya. Padahal sudah telepon, saya suruh buka WA. Ngomong aja sudah ada apa WA-nya isinya. Tidak, Pak buka saja WA, nanti di situ akan ngerti apa yang terjadi. Oke sudah, tutup, tak buka. Barusan ada orang transfer ke rekening 8 juta untuk biaya ini. Saudara, akhirnya dari situ terkumpul, akhirnya 25 juta waktu itu kalau nggak salah. Atau sekitar segitulah. Ini yang pertama pentabisan pos PI. Ini mukjizat yang kita alami saudara. Ibadah di ruko di tempat ini saudara. Semua di sini hampir rata-rata tahu prosesnya kita di sini bagaimana. Diawali dengan doa yang kita kehujanan. Waktu itu saya ingat itu. Doa sudah habis doa di lantai 3 begini tiba-tiba mau doa syafaat hujan. Tanpa saya komando bubar doanya. Langsung cari tempat. Ya, saya turun, saya nangis. Tuhan, ini pekerjaanmu. Semiskin inikah kami gitu. Turun ke lantai bawah, doa di Natura, Pak Donald ada. Dan itu triplek banyak, baru masuk mungkin bau triplek itu nyengat sekali saudara. Doa ya fokus, ya tidak begitu. Ya, tapi disitulah kita minta tempat, kita minta, akhirnya dari situ kita diskusi. Dan dari mana caranya? Ya Tuhan kasih hikmat gitu loh. Kita duduk bersama, kita rapat, akhirnya tercetuslah ide ini, dan ada yang menaruhkan diri, Pak. Ini ada 5 roti 2 ikan di saya. Ya, maka jadilah kita ada di tempat ini, saudara. Itu juga mukjizat, saudara. Dinaikkan dari target 18 juta, dinaikkan ke 45 juta. Karena sewa ini dulu 45, tapi kita butuh sekitar 55 ya, sambil renovasi dan bongkar-bongkar, saudara. Nah sekarang karena dikasih pemanasan 1 dan 2 sudah lolos saudara, kita sama Tuhan ini dibekali, ini M gitu loh. Gila enggak ini? Ini M saudara. Pengalaman yang kita sudah lalui. Kesimpulannya saudara dari apa yang sudah kita pelajari, ini tidak berbicara masalah mampu saudara. Tapi ini berbicara masalah mau. Ini berbicara masalah taat atau tidak taat. Ini berbicara masalah taat, saudara. Ini berbicara masalah mendengar visi Allah, saudara. Tuhan hanya mengatakan, tempat permanenmu nanti ada menjadi penginapan untuk hamba Tuhan dan juga tempat untuk doa buat tanah Papua. Mau tidak? Itu pertanyaan Tuhan. Tuhan tidak berbicara mampu atau apa. Mau tidak, saudara. Murid-murid tadi itu mau, saudara. Suruh cari perbekalan. Nah, saya berharap bahwa kita sepakat mau ya menerima ini ya saudara ya. Kita mau. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu mengerjakan visi-visinya adalah orang-orang yang biasa saudara. Orang-orang biasa. Gak ada orang-orang yang hebat ya, ada mungkin 1, 2, tetapi kebanyakan orang-orang biasa. Ketika Tuhan mau menobatkan orang-orang di Samaria, siapa yang dicari oleh Tuhan? Dengan sengaja dia duduk di pinggiran sumur. Dia mencari wanita yang hidupnya tidak baik. Perempuan Samaria. Yang hidupnya ganti-ganti laki-laki. Dia tidak menunggu tokoh agama yang ada di situ. Kebanyakan memakai orang-orang biasa. Seperti halnya ketika Tuhan memilih 12 murid, nelayan-nelayan orang-orang biasa. Dan kunci dari hal-hal besar ini saudara adalah kalau tim ada sepakat dan sehati. Saya katakan ini tim, karena lebih dari 1 orang. Ya.
dan kita taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kunci yang terakhir adalah mau dipakai oleh Tuhan, saudara. Ketika saya mendapat visi tahun 2002, saya tidak terbayang, saudara, kalau hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ya. Tentunya proses daripada Bapak Ibu ke tanah Papua yang tidak dilahirkan di Papua, pasti ada sejarahnya sendiri. Dan sejarah itu saudara yang tahu kenapa sampai saudara di tanah Papua. Kalau yang sudah lahir di Papua saya nggak tanyakan, sudah memang lahir saudara. Tetapi saudara yang lahirnya di daerah lain, kenapa saudara bisa sampai sini dan hari ini ada di tempat ini. Saudara kalau saudara runut itu tidak ada yang kebetulan. Saudara pernah berada di gereja ABC pada waktu itu perjalanannya. Tetapi hari ini saudara bisa mendengarkan suatu visi dan Tuhan mau ini untuk kita kerjakan, saudara. Ya. Saya bangga bahwa saya berdiri di hadapan orang-orang khusus, orang-orang dipilih khusus oleh Tuhan, ya. Orang-orang yang luar biasa, dan terima kasih saudara-saudara mau bergabung di dalam visi ini. Tentunya kalau sendiri saya tidak akan bisa. Harus ada satu tim. Dan kita semua saudara adalah orang-orang sederhana. Di antara gereja yang ada di AB ini ada begitu gereja yang besar banyak. Hamba-hamba Tuhan yang besar lebih daripada saya, baik besar bodinya, perutnya, atau besar pikirannya, lebih banyak saudara. Kita ini orang-orang sederhana, gereja ini tidak dipandang oleh sekeliling kita. Pemerintah enggak melihat gereja ini. Karena kita kecil, pos PI. Ya. Saudara tidak dilihat oleh wali kota di tempat ini. Saudara tidak dipandang oleh pengusaha-pengusaha di tempat ini. Karena saudara dan saya orang-orang sederhana di tempat ini. Tetapi kalau Tuhan memberikan suatu visi saudara yang besar ini, inilah kenapa kita dipilih secara khusus, kita dipanggil secara khusus dengan tujuan khusus untuk menggenapi visi yang Tuhan kasih. Yaitu apa? Tempat permanen di mana bisa menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Ingat, saya ingat kembali ketika kita menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Ada khotbah dari Pak Pendeta Arthur, dia berbicara ini juga. Masih ingat, ketika kita berbuat baik menjamu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Masih ingat khotbah itu? Ya. Maka Tuhan itu tidak akan memalingkan upah dari kita. Kalau kita nanti menjamu hamba-hamba Tuhan yang dari pedalaman yang hidupnya pas-pasan karena situasi dan kondisinya di pedalaman. Saya rindu mereka di tempat ini ketika ada urusan kita jamu. Saya rindu ketika mereka mungkin ada urusan ke kantor gubernur, kita antar pakai mobil. Waktu saya merenungkan itu saudara, saya meneteskan air mata. Biayanya dari mana? Saya nggak pusing biayanya saudara. Tapi saya bayangkan bagaimana saya menjamu hamba-hamba Tuhan yang dari pedalaman. Kita antar kehidupan mereka, ketika mereka urusan apa kita antar. Kita ajak makan mereka, saudara. Indah. Ketika ada orang-orang doa, datang berdoa, Pak kami mau doa, silahkan doa. Cari tempat, kita buat gua-gua kecil untuk 1-2 orang. Kita buat ruangan agak besar, mungkin nanti persekutuan ada doa di situ. Orang-orang yang memiliki karunia doa seperti Bunda Siska bisa stay di situ setiap hari. Kita perhatikan kebutuhannya. Untuk apa? Untuk menerima setiap orang-orang yang datang untuk masalah kehidupan, minta dukungan doa. Kita nggak boleh kalah dengan dukun. Dukun 24 jam siap menerima pasien yang mau datang. Kita juga siapkan seperti itu. Itu bayangan dan gambaran saya. Tetapi untuk ke sana bagaimana itu ya dimulai dengan menangkap visi, dimulai dengan sepakat dan melakukan apa yang dapat kita kerjakan saudara. Kita ini secara posisi lebih daripada 12 rasul saudara. Mereka nelayan-nelayan, mereka orang-orang biasa, mereka buronan pemerintah, mereka orang-orang yang dibenci karena mereka juga pemungut cukai. Tetapi lihat hidup kita ke belakang saudara. Di antara kita ada yang sempat boleh dianugerahi dengan banyak melakukan komunikasi dengan pembesar-pembesar di tempat ini. Ini modal kita saudara. Ketika nanti sudah terbentuk suatu yayasan, visi sudah jelas, rekening sudah jelas, pengurus jelas. Ya, sampaikan visi ini kepada rekan-rekan saudara.
Sampaikan visi ini kepada relasi-relasi kita, saudara. Karena kalau belum jelas semuanya jangan. Apa? Nanti dikira kita cari untung. Kita dikira cari ini. Tapi ketika sudah siap, semuanya siap, tidak ada atas nama pribadi. Yang ada adalah atas nama Tuhan dengan nama persekutuan atau yayasan yang ada, saudara. Dan bahwa keberadaan saudara di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi saudara sudah ditentukan Allah dengan maksud yang khusus. Anda semua, saya dan Anda saudara, dipercaya Tuhan untuk ambil bagian dalam visi ini dengan memulai 5 roti dan 2 ikan hari ini. Bagaimana kita bisa memulai dengan 5 roti, 2 ikan hari ini? Saya diskusi dengan istri saya dan saya tidak memberitahukan kepada bendahara memang. Saya ingin bahwa persembahan hari ini, baik itu persepuluhan, baik itu diakonia, baik itu apalagi pembangunan, baik itu apalagi kita ada berapa persembahan? 4 ya. Itu semuanya kita pakai untuk modal dasar kita menggenapkan visi ini. Inilah 5 roti 2 ikan hari ini yang akan kita pakai sebagai modal untuk mewujudkan visi Tuhan. Jadi persembahan pembangunan, persembahan apalagi persembahan untuk umum, 1/10 dan diakonia, saudara. Nanti kita khususkan ini, kita bawa kepada Tuhan. Ini Tuhan 5 roti 2 ikan dari kami umatmu untuk menangkap visi yang ada. Ya. Dan saya mengundang pemain musik ke depan, kita lakukan saudara persembahan ini sekarang. Jadi nanti setelah firman ini gak ada lagi persembahan. Karena ini persembahan khusus dan saya rindu persembahan ini tidak masuk ke sini, tapi persembahan ini masuk ke kantong saja. Ada kantong di belakang? Bukan suatu kebetulan saudara hari ini, biasanya kita datang banyak saudara. Ya, tetapi kalau hari ini kita hanya ini yang ada saudara, itu karena saudara ditentukan untuk menjadi orang yang membawa 5 roti 2 ikan. Jadi apa yang saudara-saudara persiapkan, baik itu persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk operasional, persembahan untuk 1/10 maupun diakonia saudara. Mari sama-sama nanti kita masukkan dalam suatu kotak kantong ini, tidak di sini. Habis khotbah nanti tidak ada persembahan lagi. Jadi langsung ke pengumuman. Ya. Karena kami pingin bahwa ini menjadi 5 roti 2 ikan bagi kita. Habis ini saudara, bendahara akan menghitung dan kita bawa kepada Tuhan nominal yang ada. Kita tidak melihat jumlah, yang kita lihat adalah mau. Kalau Tuhan mampu menggandakan 5 roti 2 ikan dimakan oleh hampir 10.000 orang dan ada kelebihan, itu hal yang mustahil. Kita juga percaya uang yang terkumpul hari ini saudara, untuk berbicara masalah pembangunan yang nominalnya miliaran saudara, bisa Tuhan cukupkan. Dan saya mengajak kepada saudara, jangan terpaksa. Saya garis bawahi. Memberikan ini jangan terpaksa. Tetapi apa yang digerakkan oleh Tuhan, berikan itu sebagai persembahan 5 roti 2 ikan. Sambil kita nyanyikan satu pujian, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Sekali lagi dari awal, Tuhan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan
tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasamu sungguh tak terbatas, kuasamu sungguh tak terbatas. Bendahara bisa menghitung uang yang ada. Tiada batas, aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan kami adalah sumber yang tak terbatas. Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah terlalu cepat, dan Engkau juga Allah yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih untuk visi yang ada, Tuhan. Terima kasih. Kami, umat-Mu, pelita kasih AB Pura, mau untuk mengerjakan visi yang Engkau percayakan ini, Tuhan. Menurut logika kami ini berat dan tidak mungkin. Tetapi kami bersyukur bahwa kami diajar melalui pengalaman daripada para murid di saat diberi visi untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan modal 5 roti 2 ikan. Kunci daripada itu mereka mendengarkan setiap apa yang Kau sampaikan. Dan mereka sepakat, Tuhan. Mereka memahami bagian mereka. Dan mereka memahami yang menjadi bagian-Mu, Tuhan. Dan kami sudah mengumpulkan apa yang ada di dalam diri kami pagi hari ini, Tuhan. Bahwa 5 roti 2 ikan itu, Tuhan, pemberian spontan daripada umat-Mu yang ada ini, Tuhan, kami akan bawa ke dalam tangan-Mu, Tuhan, untuk mengerjakan visi yang gila di hadapan-Mu, Tuhan. Kami memohonkan hikmat, kami memohonkan kemampuan untuk mengerjakan ini, Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan. Kami merindukan nanti bahwa di Jayapura, di kota ini ada ikon, ada bukit doa, pelita kasih yang akan menjadi berkat bagi kota Jayapura, bagi tanah Papua, bagi bangsa Indonesia. Kami merindukan di dalam bukit pelita kasih nanti Tuhan, kami boleh menjamu anak-anak-Mu dari luar daerah. Kami boleh memfasilitasi mereka. Ini yang kami rindukan Tuhan. Untuk biaya dari mana itu bagian-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang memiliki apa yang ada itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kita ulangi lagi pujian dari awal saudara. Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Amin. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Tuhan, kami mengangkat 5 roti 2 ikan. Kami mengangkat persembahan kami di hadapan-Mu saat ini. Inilah sebagai bentuk respon kami umat-Mu di tempat ini untuk mau dipakai di dalam menggenapkan visi-Mu ya Bapa. Dengan ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau akan melipat gandakan Tuhan. Karena Engkau sumber yang tak terbatas. Bapa, terima kasih. Setiap pemberian dari umat-Mu ini Engkau melihat sebagai pemberian sukarela. Apa yang ada di dalam umat-Mu sebagai penggenapan visi yang sangat besar ini Tuhan. Diberkati setiap umat-Mu yang sudah ambil bagian di dalam membawa persembahan awal untuk visi ini Tuhan. Terima kasih. Langkah-langkah berikutnya Tuhan, sesuai dengan hikmat-Mu, kami akan mengumpulkan, kami akan berkumpul untuk membahas ini. Beri kepada kami kesehatian, beri kepada kami sepikir Tuhan, untuk dapat mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkannya. Biarlah bagian kami di saat kami mengerjakan, Engkau sertai dengan hikmat-Mu Tuhan. Karena kami belajar di tempat ini melalui firman ini. Engkau baru menggandakan roti dan ikan setelah semuanya siap. Engkau baru mengerjakan bagian-Mu
setelah semuanya tertib, setelah semuanya pada posisi masing-masing. Dan inilah yang akan kami kerjakan beberapa bulan ke depan Tuhan. Untuk kami bisa merapikan, kami bisa memposisikan diri kami di tempat-tempat yang tepat, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Melalui persembahan ini kami bawa ke dalam tangan. Dan biarlah dari sini sekali lagi Tuhan dilipat gandakan sampai tak terbatas. Engkau dengan otoritasmu akan menggerakkan pejabat-pejabat di tempat ini. Engkau dengan otoritasmu akan menggerakkan orang-orang yang kau anugerahi kekayaan. Bukan hanya orang-orang yang percaya kepadamu, tetapi orang-orang dari seberang, orang-orang yang tidak seiman dengan kami. Engkau pakai untuk mewujudkan visi ini Tuhan, karni besar. Terima kasih Bapak. Ini memang gila Tuhan, tetapi kami mau gila di dalam mengerjakan visi Allah. Di situ kami akan melihat di dalam setiap langkah kami, mujizat demi mujizat akan kami alami. Kami akan dibuat terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang kami pikir, tidak kami pikirkan, itu Tuhan sediakan dan Tuhan membuat kami tercengang. Dan dari situlah Tuhan kami mengerti bahwa visi ini dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati setiap umat-Mu yang hadir hari ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Nando untuk bisa ke depan karena belum ada panitia khusus, jadi koordinator pembangunan akan menerima 5 roti 2 ikan ini untuk dibawa dulu ya. Ya. Buat makan. Dari Pak Nando, terimalah persembahan dari jemaat ini sebagai modal kita nanti untuk mewujudkan visi dan misi Allah. Ya. Nanti kita akan berbicara lagi di dalam hari Selasa, hari Rabu. Tuhan memberkati. Saya kembalikan worship leader.